Banyak yang fokus ke nama besar John Herdman. Tapi ada satu permintaan PSSI yang justru paling krusial dan jarang dibahas. Kalau ini gagal dijalankan, klub bisa jadi korban pertama. Penunjukan John Herdman sebagai calon pelatih timnas Indonesia memang membuka harapan baru. Pengalaman internasionalnya bikin publik optimistis Garuda bisa naik level. Namun PSSI sadar, ambisi besar tidak boleh mengorbankan fondasi sepak bola nasional. Karena itu, PSSI menyampaikan satu pesan tegas kepada Herdman. Bangun komunikasi yang intens dan sehat dengan pelatih klub para pemain timnas. Bukan sekedar formalitas, tapi kerjasama yang nyata. Klub adalah tempat pemain dibentuk, dijaga, dan dipertandingkan sepanjang musim. Ketika pemain dipanggil timnas, klub sering dihadapkan pada resiko cedera dan kelelahan. Belum lagi jadwal liga yang bisa terganggu. Lewat komunikasi yang baik, kondisi fisik pemain bisa dipantau bersama. Program latihan timnas dan klub dapat diselaraskan agar pemain tidak overtraining. Bahkan pemanggilan pemain bisa lebih fleksibel sesuai prioritas. Ini sejalan dengan filosofi Herdman yang dikenal modern dan kolaboratif. Timnas kuat tidak lahir dari konflik, tapi dari sinergi. PSSI tampaknya tidak ingin mengulang kesalahan lama. Jika pola ini berjalan, pemain akan merasa lebih aman secara fisik dan mental. Klub pun lebih tenang melepas pemainnya ke timnas, dan timnas mendapatkan pemain terbaik dalam kondisi optimal. Kesuksesan Herdman nanti bukan hanya soal trofi, tapi soal apakah ekosistem sepak bola Indonesia bisa benar-benar tumbuh bersama. Kalau kamu setuju kolaborasi klub dan timnas itu kunci masa depan Garuda, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bayangkan sebuah jersey sepak bola, tapi nilainya setara sebuah rumah kecil. Bukan karena mereknya, tapi karena makna kemanusiaan di baliknya. Jersey kandang Sassuolo milik Jay Itzes baru saja mencuri perhatian publik. Jersey ini dilelang dan terjual dengan harga fantastis, 125 juta rupiah. Jersey tersebut merupakan milik bek timnas Indonesia yang sudah ditandatangani langsung. Seluruh hasil lelang ini disumbangkan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Lelang amal ini diinisiasi oleh presenter olahraga nasional, Hanif Tamrin. Proses lelang resmi ditutup pada Kamis 25 Desember 2025. Menariknya, harga awal jersey ini hanya dibuka di angka 7,5 juta saja. Namun seiring waktu penawaran terus melonjak drastis. Di detik-detik terakhir, nama Raffi Ahmad muncul sebagai pemenang. Ia memasukkan penawaran tertinggi tepat sebelum lelang berakhir. Penawaran tersebut tidak mampu disaingi oleh peserta lain. Sekali lagi, Raffi Ahmad menunjukkan konsistensinya dalam aksi kemanusiaan. Jay Itzes sendiri memberikan restu penuh terhadap lelang ini. Ia menyampaikan empati mendalam atas bencana yang menimpa Sumatera. Menurut Jay, kepedulian dan kebersamaan adalah kekuatan utama masyarakat Indonesia. Ini bukan pertama kalinya Raffi Ahmad terlibat dalam lelang amal serupa. Sebelumnya, ia juga pernah memenangkan lelang barang atlet demi tujuan sosial. Satu jersey, satu aksi nyata, dan jutaan harapan bagi para korban. Bayangkan, satu keputusan administratif bisa meruntuhkan satu federasi. Bukan isu kecil, tapi skandal yang membuat timnas Malaysia terpuruk. Kasus 7 pemain naturalisasi ilegal kini berbuntut panjang. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM harus menelan kerugian besar. Total kerugian ditaksir menembus 8 juta RM atau sekitar 33 miliar rupiah. Angka ini berasal dari berbagai sanksi dan dampak lanjutan. FIFA menjatuhkan denda sebesar 50.000 franc Swiss kepada FAM. Jika dirupiahkan, nilainya mencapai sekitar 7,3 miliar rupiah. Belum termasuk biaya banding dan proses hukum lanjutan ke CAS. Uang terus keluar, sementara masalah belum selesai. Nilai pasar 7 pemain yang terlibat juga anjlok drastis. Bahkan beberapa di antaranya kini bernilai 0 akibat sanksi. FIFA melarang ke-7 pemain beraktivitas di sepak bola selama 12 bulan. 3 laga internasional Malaysia pun dinyatakan kalah WO 0-3. Masing-masing pemain juga dikenai denda pribadi puluhan juta rupiah. Karir mereka berada di ujung tanduk.
Sejumlah klub luar negeri mulai memutus kontrak para pemain tersebut. Tak sedikit yang kini mempertimbangkan menggugat FAM secara hukum. Di sisi lain, citra FAM hancur di mata publik internasional. Pakar menilai pemulihan reputasi bisa memakan waktu belasan tahun. Sponsor terancam hengkang dan kepercayaan supporter ikut menurun. Satu kesalahan, dampaknya menjalar kemana-mana. Banyak yang mengira ini keputusan satu orang di puncak kekuasaan. Ternyata ceritanya jauh lebih rapi dan kolektif dari itu. Penunjukan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia bukan keputusan sepihak. Sebanyak 15 pengurus PSSI menyatakan persetujuan penuh. Keputusan ini lahir dari rapat resmi Komite Eksekutif PSSI. Setiap anggota Exco memiliki hak suara yang sama. Artinya, Ketua Umum PSSI tidak berjalan sendiri. Nama John Herdman dibahas, ditimbang, dan diuji bersama. Rekam jejak Herdman menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Pengalamannya membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 dinilai sangat berharga. Bukan hanya soal hasil, tapi juga soal sistem. PSSI mencari pelatih dengan visi jangka panjang. Herdman dianggap mampu membangun filosofi permainan yang berkelanjutan, dari tim senior hingga kelompok usia muda. Dalam pembahasan, potensi pemain lokal dan naturalisasi juga jadi fokus. Exco menilai Herdman punya rencana konkret untuk memaksimalkan keduanya. Fakta bahwa 15 dari 15 pengurus setuju menunjukkan konsensus yang kuat. Tidak ada perpecahan internal di level federasi. Ini memberi Herdman modal penting untuk bekerja dengan tenang. Stabilitas di balik layar seringkali menentukan hasil di lapangan. Keputusan kolektif ini juga menegaskan arah baru PSSI. Lebih profesional, lebih terbuka, dan berbasis pertimbangan teknis. Sekarang, semua mata tertuju pada pembuktian di lapangan. Kalau kamu punya pendapat soal pilihan John Herdman, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan share ke sesama pecinta Timnas Indonesia. Kabar ini bikin media Vietnam ramai membahas sepak bola Indonesia. Bukan soal pertandingan, tapi tentang sosok pelatih baru Timnas Indonesia. Nama John Herdman langsung jadi sorotan setelah resmi ditunjuk PSSI. Ia menggantikan Patrick Kluivert di akhir Desember 2025. Media Vietnam seperti Soha mengulas dua alasan utama di balik keputusan ini. Alasan pertama adalah kemampuan Herdman membangun tim dari nol. Ia dikenal piawai menyusun fondasi jangka panjang, mulai dari tim senior hingga kelompok usia muda. PSSI dinilai ingin kesinambungan, bukan sekedar hasil instan. Dan Herdman dianggap cocok dengan visi tersebut. Alasan kedua adalah rekam jejak internasional yang sangat langka. Herdman disebut sebagai satu-satunya pelatih yang membawa tim putra dan putri ke Piala Dunia. Ia sukses bersama Kanada dan juga Selandia Baru. Prestasi di Olimpiade turut memperkuat reputasinya di level dunia. Media Vietnam juga menyoroti tugas ganda yang diemban Herdman. Ia akan menangani Timnas Indonesia Senior sekaligus U23. Soal kontrak, PSSI disebut sepakat secara bulat. Gajinya ditaksir mencapai 669 juta rupiah per bulan. Menariknya, ada klausur yang disebut cukup tidak biasa. PSSI berkomitmen tidak akan memecat Herdman meski gagal di turnamen awal. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas jangka panjang. Langkah ini dinilai berani dan berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Kini publik menunggu pembuktian di lapangan. Apakah keputusan ini akan membawa Timnas Indonesia naik level? Kalau menurutmu pilihan PSSI ini tepat, tekan tombol like sekarang. Subscribe channel ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share video ini ke sesama pecinta Timnas Indonesia.